hasil penelitian tesis saya. Ini dilatar belakangi yang pertama karena saya hidup di lingkungan praktisi ilmu ini, sehingga kalau kita melihat bagaimana cara mereka melakukan praktek-praktek tertentu menimbulkan efek yang menurut kebanyakan orang disebut efek yang kharq al-'adah, di luar kebiasaan atau sesuatu yang luar biasa. Sebagai peneliti kita menyatakan apa relasinya antara sebuah praktik tertentu dengan efek yang akan ditimbulkan tadi. Yang sederhana misalnya kalau orang datang ke kiai, misalnya, "Kiai, amal apa yang harus saya lakukan?" "Oh ya, kamu baca la ilaha illallah." "Berapa kali, Kiai?" 165. Nah, dari mana angka 165 tersebut? Ini menggunakan metode ilmu huruf, karena huruf dalam kalimat la ilaha illallah cuma ada 3, huruf alif, lam, dan ha. Alif nilainya 1, lam 30, ha itu 5. Tinggal dijumlah saja masing-masing huruf tersebut menghasilkan angka 165. Mereka mengatakan dengan teknik ini kamu telah menggabungkan antara roh dengan jasad. Roh itu adalah angkanya, jasadnya itu adalah lafaz tersebut. Nah, kalau digabungkan roh dan jasad tersebut, maka efeknya akan luar biasa. Itu yang sederhana. Sampai tingkat yang lebih rumit ketika mereka menggunakan tulisan tertentu dengan bahan tertentu, pada wadah tertentu, ditulis pada waktu tertentu, pada jam tertentu, ketika konstelasi bintang pada zodiak ini, kemudian bulan pada manzilah ini, maka menimbulkan efek tertentu. Kemudian dalam ketika menulis mereka membakar harum-haruman yang berelasi dengan zodiak ataupun manzilah bulan tertentu tersebut. Kemudian juga setelah itu apa yang dituliskan ditempatkan di tempat yang munasabah, yang cocok dengan tabiat ataupun sifat dari huruf tersebut. Mereka membagi huruf menjadi 4 golongan. Ada huruf nariyah, huruf api, kemudian huruf turabiyah, huruf tanah, kemudian hawaiyah, udara, kemudian ma'iyah ataupun air. Kalau huruf yang dominan itu adalah huruf yang mengandung unsur air, maka diletakkan kemudian tulisan itu di dalam air. Kita melihat apa relasi praktek tersebut dengan efek yang akan ditimbulkan. Lantas kemudian Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan khariqul adat yang ditimbulkan oleh para ahli ilmu huruf ini sudah mencapai derajat mutawatir. Ini tidak perlu diragukan lagi. Nah, kemudian juga posisi ilmu huruf ini ada di mana? Apakah termasuk sihir atau termasuk talisman? Nanti akan saya jelaskan. Atau termasuk mironjat atau syahbazah. Ini istilah-istilah yang berlaku di kalangan ahli sihir. Nah, sihir menurut Ibn Khaldun ada 3 derajat. Satu, sihir yang paling top, paling tinggi, yaitu yang murni menggunakan kekuatan jiwa tanpa ada bantuan alat apapun juga. Ini paling kuat ini. Kemudian derajat yang kedua menggunakan bantuan alat, apakah itu benda-benda di bumi yang berelasi dengan falak atau menggunakan tulisan tertentu. Nah, sihir yang pertama yang tertinggi ini diistilahkan istilah sihir saja. Tapi yang derajat kedua yang di bawahnya dengan bantuan alat ini disebut sebagai talisman. Nah, syaratnya polasim. Nah, sedangkan derajat yang paling rendah yaitu menggunakan kekuatan imajinasi kita, ini disebut sebagai syahbazah. Nah, ada lagi kemudian Ibn Sina membahas apa fondasi yang membuat terjadi perbuatan-perbuatan khariqul adat tersebut. Nah, Ibn Sina kemudian memberikan 3 fondasi. Fondasi yang pertama adalah kekuatan jiwa. Ini bisa menjelaskan bagaimana dari seorang nabi keluar perbuatan luar biasa, dari wali keluar perbuatan luar biasa, bahkan dari tukang sihir keluar perbuatan luar biasa. Berarti penjelasan Ibn Sina merujuk kepada sihir pada urutan tertinggi menurut Ibn Khaldun. Sedangkan yang kedua kata Ibn Sina adalah keistimewaan unsur-unsur yang ada di bumi. Seperti misalnya magnet bisa menarik besi. Ini menjelaskan kenapa terjadi khariqul adat pada mironjat. Mironjat itu sejenis teknik. Mereka mengambil, ini kalau yang nonton Harry Potter ngerti mironjat. Jadi misalnya hati kelelawar dicampur dengan otak badak, misalnya menimbulkan efek ini misalnya. Kenapa hati kelelawar berreaksi dengan konstelasi bintang tertentu, otak badak dengan bintang tertentu. Kekuatan itu datang ketika dicampurkan, timbul perbuatan yang khariqul adat, disebut sebagai mironjat. Nah, sedangkan jenis sihir yang ketiga
bukan, jenis horikul adat yang ketiga diberikan fondasinya oleh Ibn Sina yang disebut sebagai tolasim, yaitu bagaimana menggabungkan kekuatan-kekuatan yang ada di bumi itu dengan kekuatan jiwa-jiwa falak. Jadi ruhaniah falak, mereka meyakini falak mempunyai ruhaniah, ini harus ada yang menerimanya di bumi, yaitu jiwa para pelaku tersebut. Ini disebut sebagai tolasim. Nah, kita bertanya pada Ibn Sina, wahai Ibn Sina, bagaimana posisi ilmu huruf kalau begitu? Ibn Sina cuma punya 3 saja: jiwa, keistimewaan benda-benda bumi, atau percampuran antara ruhaniah langit dan ruhaniah bumi. Bagaimana? Apakah ilmu huruf itu menempati posisi tertentu dari 3 tersebut? Nggak bisa. Sebab kalau kita mengatakan ilmu huruf hanya dijelaskan dengan sistem talisman, kekuatan rohania langit dan bumi. Bagaimana kekuatan huruf tersebut? Dalam ilmu huruf saya punya hipotesa, huruf menjadi sumber efek pada realitas eksternal. 3 argumentasi atau fondasi tersebut tidak mencakup ilmu huruf, sehingga kita kemudian mengatakan di mana posisi ini. Sementara problem esensial pada ilmu huruf adalah bagaimana menjelaskan relasi praktek tersebut dengan efek yang akan ditimbulkan. Dan ini tidak mungkin dibicarakan pada ilmu huruf, karena ilmu huruf ilmu yang juz'i, ilmu partikular, ilmu derajat yang rendah. Mustahil dia akan membahas hal-hal yang bersifat ada atau tidak tersebut, sehingga diserahkan kepada ilmu a'la, ilmu yang tinggi. 2 kemungkinan, falsafah atau irfan. Nah, dari falsafah kita menemukan baik penjelasan Ibn Sina maupun penjelasan Mullah Sadra ketika menjelaskan tentang terjadinya peristiwa yang luar biasa atau khariqul ada, itu tidak bisa mencakup apa yang ada di dalam ilmu huruf. Nah, kita kemudian menoleh kepada irfan yang kita anggap sebagai ilmu a'la juga, ilmu yang tertinggi. Ternyata para arif membicarakan tentang huruf, bagaimana huruf tersebut bermanifestasi mulai dari derajat asma ilahiyah sampai ke derajat yang paling rendah di alam materi. Oh, ini kemungkinan akan menjelaskan bagaimana huruf sebagai sumber efek pada realitas eksternal. Nah, ilmu huruf ini pernah mencapai kejayaan dan dicatat oleh Haji Khalifah dalam Kashful Junun, itu lebih dari 200 karya di bidang ilmu huruf. Contoh misalnya saya tuliskan di sini kitab Manba'usul Hikmah, ini terkenal. Ini karangan Arif Billah Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni. Kemudian Sirul Asrar fi Ihdoril Jan, Sirul Asrar untuk menghadirkan jin. Ini Syekh Muhammad, apa nih saya kurang jelas ini. Belakangnya Al-Maghribi. Kemudian Ad-Dur Al-Manzum, ini menyangkut sihir, sihir, tolasim dan sebagainya. Ini ilmu sihir, isinya ilmu sihir. Jadi kalau kita buka praktek-praktek sihir ada di sini. Kemudian Al-Jawahir Al-Lama'ah, ini karangan Ar-Marzuki, ini juga ilmu huruf. Kemudian kitab Jawahirul Khams, ini karangan Syekh Muhammad Khatiruddin bin Bayazid bin Khawaja Al-Aqtar, seorang mursyid dari tarekat Safariyah. Nah, kalau kita perhatikan, ada originalitas pada Manba'usul Hikmah, itu berbeda dengan Jawahirul Khams. Kalau kita baca, kita mengatakan ini berbeda manhaj atau metodenya. Kemudian juga Syumusul Anwar, ini karangan Ibn Haz Al-Misani Al-Maghribi, ini isinya ilmu huruf juga. Dan kita melihat antara Manba'usul Hikmah, kemudian Jawahirul Khams, dan kemudian Syumusul Anwar, ini benar-benar metodenya berbeda. Nah, ini yang saya maksud dengan adanya karya orisinal. Tapi di zaman modern tidak ada satupun karya orisinal. Semua mengutip kepada kitab-kitab yang lama tersebut. Jadi betul-betul menyedihkan. Kemudian Kawabik Al-Lama'ah, Sirul Jalil, kemudian juga Aktib Ar-Ruhani, kemudian Fazilatul Asr tentang ayat-ayat Al-Quran, dan juga dituliskan dalam beberapa kaidah ilmu huruf. Kemudian ternyata Ibn Arabi juga mempunyai Mujarrabat, Majmu'ah, ini tentang waktu, kemudian khasiat waktu tertentu. Kemudian juga Ibn Sina juga mempunyai juga Mujarrabat juga. Di sini disebut Al-Majmu'ah Ibn Sina Al-Kubra. Saya tidak tahu apakah betul-betul Ibn Sina menulis ini, tapi kitab ini menyatakan pengarangnya Ibn Sina. Kemudian Mujarrabat Ad-Darabi, itu beberapa karya ilmu huruf. Nah, ilmu itu masih tetap dipraktekkan sampai saat ini di Indonesia, di kalangan pesantren yang mengajarkan kepada murid-murid tertentu bagaimana kaidah ilmu huruf, bagaimana cara melakukannya, dan juga dijual di pasar-pasar karya ilmu huruf. Saya sempat ke pasar Rawabeni untuk meneliti, ada dijual di sana. Ya, ada benda terbuat dari itu
kulit kambing. Di sana ditulis kemudian beberapa wafak magic square dengan teknik ilmu huruf. Kemudian juga ada terbuat dari lempengan besi, dari juga dari kertas tertentu yang dibuat sepertinya mengikuti posisi ataupun konstelasi zodiak yang ada di langit. Dan unik itu kertasnya kalau kita pegang itu melengkung sendiri dia. Jadi dengan panas badan kita, nggak tahu saya dari mana mereka menemukan jenis kertas begitu. Jadi dipraktekkan. Dan kalau kita searching di internet, misalnya akan mencari benda-benda bertuah banyak yang ditulis dengan cara ilmu huruf. Kemudian juga kalau kita searching misalnya Kabbalah, kita menemukan banyak rabi juga yang menulis azimat-azimat dengan menggunakan kaidah ilmu huruf. Pada waktu saya ke Iran sempat mengunjungi perpustakaan Ayatullah Marhashi. Di sana dalam sebuah tempat yang dipasang pakai kaca, itu mereka menulis Al-Quran, surat Al-Ikhlas, di sampingnya ada magic square-nya, ada wafaknya. Jadi Al-Ikhlas tadi dihitung hurufnya berapa, diisi kemudian dalam wujud sangkar ajaib 3x3. Al-Falaq juga punya demikian. Jadi dia membuat, dia bayangkan dia menghitung seluruh surat Al-Quran tersebut, ada berapa nilai hurufnya, kemudian dibikin oleh dia magic square. Nah, cuma sayangnya kita tidak boleh memfoto atau tidak boleh mengakses kelembaran tadi, mungkin karena peninggalan banget. Jadi kita melihat bahwa ternyata ilmu huruf ini betul-betul pernah mengalami kejayaan, tapi sekarang mengalami stagnasi kemacetan. Apa yang menjadi penyebab? Menurut saya sebab yang pertama yang bersifat eksternal, dan ini bersifat aksidental. Anggapan bahwa ilmu huruf itu bid'ah, khurafat, tidak saintifik dan sebagainya. Sehingga begitu orang mempraktekkan, kamu bid'ah, kamu ini klinik ya. Jadi cap klinik ini membuat orang kemudian jarang meneliti secara ilmiah. Kemudian penyebab yang kedua yaitu bersifat esensial ada pada ilmu huruf itu sendiri adalah bagaimana kita menjelaskan relasi antara suatu praktek dengan efek yang ditimbulkan dari praktek tersebut. Nah, untuk pertanyaan kedua, masalah kedua inilah yang saya jawab kemudian dalam tesis ini. Nah, saya memilih pandangan Ibn Arabi karena Ibn Arabi satu-satunya orang yang menggambarkan bagaimana huruf tersebut mempunyai berbagai jenjang atau derajat penampakan, mulai dari nama-nama ilahiyah, kemudian alam jabarut, alam malakut, sampai ke alam mulak kita ini. Kalau kita perhatikan ini ilmu huruf, sekarang kita masuk ke ilmu huruf. Tapi penjelasan saya tentang ilmu huruf mungkin belum terlalu bisa ditangkap. Itu perlu workshop tersendiri menjelaskan ilmu huruf. Tapi kalau membaca resume saya sudah kirimkan, bisa dapat gambaran bagaimana fondasi. Mereka sama sekali tidak menuliskan apa subject matter-nya, kemudian apa fondasinya, apa masalah-masalah. Dan tesis saya menjelaskan apa subject matter-nya, kemudian masalah-masalahnya, kemudian fondasi-fondasi dalam ilmu huruf, baik itu fondasi tasawufiyah maupun fondasi tasnifiyah, untuk membuat kita sebagai ilmuwan kemudian memahami kita sedang berhadapan dengan ilmu apa. Nah, ini yang kemudian berusaha saya soroti melalui penglihatan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi punya cara pandang tersendiri tentang huruf. Nah, cara pandang Ibnu Arabi inilah yang kemudian kita gunakan untuk mengamati ilmu huruf tersebut. Apakah bisa tidak hipotesa bahwa huruf sebagai sumber efek pada realitas eksternal ini bisa tidak diterima? Nah, kita akan menggunakan kacamata Ibnu Arabi. Kalau ternyata Ibnu Arabi dalam pandangan dia melihat bahwa betul huruf pada realitas eksternal bisa adalah sumber efek, berarti bisa ditegakkan hipotesa saya menyatakan bahwa bukan cuma jiwa yang menjadi sumber efek ketika orang praktekkan tadi, tapi juga huruf menjadi sumber efeknya. Nah, kita akan menggunakan kacamata Ibn Arabi memperhatikan ilmu huruf, subjek materinya bagaimana, fondasinya, masalah-masalahnya, dan praktek-praktek dalam ilmu huruf tersebut. Nah, definisi atau ta'rif dari ilmu huruf ini bisa dibaca bahwa yang menjadi maudhu atau subjek matternya adalah huruf hijaiyah, tapi dia berbeda dengan ilmu yang lain dari haisiat, dari aspek yang diamati pada huruf tersebut, yaitu aspek kamiyahnya, kuantitasnya, dan kaifiyahnya, yaitu kualitasnya. Nah, kalau ilmu lain tidak ada ilmu tentang huruf juga, tapi bunyinya misalnya, ataupun kemudian
akar dari suatu kata, dilihat hurufnya bagaimana, mushtaqnya tadi, itu sudah berbeda. Ilmu huruf, ilmu yang mandiri. Ketika mereka mengatakan huruf alif adalah huruf nariyah bersifat api, itu kualitas dari huruf alif. Nilai huruf alif adalah 1, itu kuantitas dari huruf alif. Itu yang dipelajari di dalam ilmu huruf. Nah, level bekerjanya ilmu ini pada derajat ruhaniyah, kemudian pada derajat falak, dan pada derajat benda-benda langit. Ini bisa dilihat pada karya Daud Al-Antoqi, Tazkirah Ulul Albab. Ini beliau menjelaskan tentang sedikit tentang ilmu huruf, tapi itu kita berbicara tentang ilmu pengobatan, kemudian menjelaskan sedikit tentang ilmu huruf. Nah, ini contoh misalnya ada anasir, itu nar api, turab tanah, hawa udara, ma itu adalah air. Kemudian dibagi maratib, kemudian ada darajah, ada daqaiq sampai kepada khawamis. Ini huruf alif nilainya adalah 1. Kita lihat 1, ba 2, jim 3, dal 4. Mereka menghafalnya abajadun, hawazahun, toyakalun, manasahun, fasokorun, syatatahun, dato, zohun. Bicara mereka menghafalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hingga 11, 20. Jadi kalau misalnya angka 11, mereka menyebutnya ya alif, ya, jadi dibaca panjang, itu adalah 11. Kalau 21 berarti apa? Kaf dan alif. Kaf dan alif. Nah, kalau misalnya kita punya nama Allah, misalnya nama Allah Al-Alim, Ain, Lam, Ya, Mim, maka mereka mengatakan Ain itulah adalah huruf air, Lam adalah huruf air, sedangkan Ya adalah huruf tanah, dan Mim adalah huruf api. Jadi yang dominan adalah huruf air, karena ada 2. Mereka mengatakan nama Allah Al-Alim itu bersifat ma'iyah, dingin, sejuk. Nah, hebat kan? Sejuknya dari mana tuh, coba bayangkan. Bagaimana menjelaskannya, efek sejuk tersebut? Apa manfaatnya? Mereka mengklaim manfaat itu bisa melihat ruhaniyah yang bekerja di balik alam-alam materi, menyembuh penyakit yang tidak disembuhkan oleh medis, melihat objek dari tempat kejauhan, dari teropong, remote viewing, kemudian mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi, bahkan ada sebagian bisa mengeluarkan harta karun menggunakan huruf. Percaya atau enggak? Belum pernah dengar ya? Oh, ada. Itu ini ilmu yang ajaib. Jadi sebelum saya mau nggak ganggu. Nah, siapa yang mendirikan ataupun sebagai pendiri ilmu ini dipercaya mendirikannya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi orang yang pertama bicara hurufnya adalah Nabi Nuh. Kemudian kalau kita perhatikan rantai silsilah ilmu huruf yang ditulis dari kitab Mamba'us Hikmah karya Ibn Abbas bin Ali Al-Buni, itu rantai silsilah dia sampai kepada Nabi SAW, dan juga ini dikuatkan pada Syarhul Uyun karangan Ayatullah Hasan Zode Amuli. Ini Ayatullah Hasan Zode Amuli kalau kita perhatikan punya karya tentang ilmu huruf. Jadi rupa-rupanya di dunia Ahlul Bait juga ilmu ini berkembang, dan saya menemukan ada mujarobat imamiyah, dan di sana digunakan praktek ilmu huruf juga. Nah, Ayatullah Hasan Zode Amuli menyatakan bahwa dari Ibn Arabi dalam kitab Adul Makmun wal Jauhal Al-Masun fil Ilmi Huruf, beliau mengatakan ini Imam Ali mewariskan ilmu ini kepada putranya Sayyidina Muhammad Imam Hasan, kemudian kepada Imam Husain, kemudian kepada Imam Ali Zainal Abidin, kemudian kepada Imam Muhammad Al-Baqir, kemudian kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, kalau lihat silsilah ilmu huruf banyak sekali yang mengambil dari Imam Ja'far As-Shadiq. Apalagi dikuatkan oleh statement Ibn Arabi bahwa, jadi unik, Ibn Arabi mengatakan bahwa orang pertama kali kita belajar adalah mengenal huruf. Setelah mengenal huruf, kita mengenal kata. Habis mengenal kata, kita mengenal kemudian kalimat. Dari kalimat itulah kemudian datang ilmu-ilmu yang bersifat transmisi, ilmu-ilmu riwayat. Nah, harusnya kita kembali lagi dari itu menuju ke asalnya, yaitu
huruf. Nah, kata Ibn Arabi, huruf itu adalah ilmu yang khusus bagi Ali Muhammad, keluarga Muhammad, yang Nabi adalah kotanya dan Ali adalah itu. Jadi seperti itu ilmunya Ali Muhammad, keluarga Muhammad. Dan penjelasan Ibn Arabi dia mengatakan bahwa kalau orang pembicaraan menggunakan kalimat itu adalah jelas tapi terbatas. Contoh misalnya kalau kita mengatakan saya makan nasi, kata makan di sini ketika dihubungkan dengan nasi tidak ada pengertian lain kecuali nasi tersebut. Sedangkan berbicara menggunakan kata, maka ini lebih tersembunyi tapi ekspanasi lebih luas. Kalau kita misalnya bilang makan, itu bisa makan nasi, bisa makan hati kita, bisa juga makan riba, macam-macam. Jadi kata lebih luas. Kata Ibn Arabi, sedangkan berbicara dengan huruf itu yang paling sempurna, paling banyak maknanya, dan itu dikhususkan bagi Ali Muhammad. Karena itu tidak ada huruf untuk muqatta'ah kecuali dalam Al-Quran. Kitab-kitab terdahulu tidak ada huruf muqatta'ah. Jadi gimana kalau saya bicara pakai huruf saja? Apa? Ini. Kalau makan tadi kan jadi makan hati, makan riba, makan nasi. Tapi kalau saya mengatakan M, kalau makan tadi tidak mungkin menjadi minum kemudian. Makan ya makan, cuma bisa makan hati dan sebagainya. Tapi kalau M, ini bisa minum, bisa makan, bisa mandi. Jadi huruf lebih kaya. Jadi pembicaraan lewat huruf itu pembicaraan yang paling harusnya kita kembali kepada huruf. Dan Ibn Arabi menulis kitab khusus menyangkut huruf tersebut. Ada kitab khususnya. Mabadi wal Ghoya. Itu menyangkut huruf semua. Dan saya bacanya, Masya Allah, gak paham satu juga. Kalau Futuhat Al-Makkiyah masih mending, bisa dipaham. Saya mengambil di Futuhat Al-Makkiyah dan menurunkan kemudian tentang ilmu huruf. Huruf punya falak, berapa jumlah falaknya dituliskan dari kitab Futuhat Al-Makkiyah dan bisa kita hitung. Tapi Mabadi wal Ghoya tidak kita pahami sama sekali. Saya pernah bertanya pada Profesor Mahmud Durrah ketika dia datang sini, Profesor, saya mau bertanya tentang ilmu huruf dan kitab Futuhat Al-Makkiyah. Saya sedang tesis pada waktu itu. Dia mengatakan, saya meneliti puluhan tahun karya Ibn Arabi. Tapi begitu bertemu dengan pembukaan Futuhat, dimulai dengan ilmu huruf, itu saya seperti membaca huruf kanji. Dan dibacanya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Bayangkan, orang bacanya saja tidak mengerti. Persis seperti susunan Al-Quran, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab, Dzalikal Kitab, kita paham Alif Lam Mim apa maknanya. Ibn Arabi menyusun Futuhat persis seperti susunan Al-Quran. Alif Lam Mim tadi menyangkut semua ilmu huruf tersebut. Nah, sekarang masalah yang dihadapi oleh ilmu huruf stagnasi. Tidak ada karya yang baru, sama sekali tidak ada karya yang baru. Ini tersebar praktek-praktek ini di internet, dan kalau kita searching tentang ilmu huruf keluar karya-karyanya, tapi semua merujuk kepada Mamba Usul Hikmah, Syumusul Anwar, kemudian Syamsul Ma'arif Al-Kubra dan sebagainya. Itu karya-karya tua semua, karya baru sama sekali tidak ada. Kemudian juga masalah aksidental lagi, para penokong ilmu huruf dianggap sebagai bid'ah dan sebagainya. Dan masalah esensial yaitu menyangkut tadi bagaimana membuktikan relasi antara sebuah praktek dengan efek yang ditimbulkan. Contoh misalnya dalam kitab, masih ada waktu? Masih. Dalam kitab Syumusul Anwar, misalnya di karangan Ibn Hatim, misalnya Al-Maghribi, dia menulis tentang huruf ghin. Cara menulisnya begini. Ini tidak dijumpai dalam kitab manapun juga ilmu huruf. Karena itu menurut saya karya ini unik. Kunuzul Asrar, unik dia. Beliau mengatakan dalam bahasa Arabnya bahwa barang siapa menulis pada sebuah wadah atau sohifah 100 kali huruf ghin dengan cara tulisan seperti itu, bisa kelihatan ya. Sedangkan Al-Qamar, bulan pada manzilahnya, barisnya bernama Ar-Rosyad namanya. Kemudian dia menyebutkan huruf tersebut, sedangkan bulan ada pada manzilah tersebut, manzilah Ar-Rosyad, sebanyak bilangan tersebut, yaitu sebanyak 100 kali, dan dia ingin membakar bakhur. Bakhurnya ada disebutkan di bab sebelumnya oleh beliau, apa yang ditulis dibakar. Kemudian menyebutkan qasam sumpahnya kepada ruhaniyah huruf tersebut itu sebanyak 10.000 kali. Kemudian di akhir sumpah tersebut dia mengatakan, wahai malak ar-ruhaniyah yang diberikan tugas untuk menjaga perbendaharaan dan kekayaan, wal hakim ala kulli aun, dan engkau adalah pemimpin dari
segenap mereka menyebut aun itu. Jadi kalau malaikat itu ada pembantunya disebut aun, penolong malaikat tersebut. Yang kau adalah pemimpin dari para penolong tersebut yang diberikan tugas untuk menjaga setiap perbendaharaan. Atas disebutkan kemudian dan seterusnya, beliau kemudian mengatakan, maka kalau kau melakukan hal tersebut dengan persyaratan tertentu disempurnakan, engkau akan melihat kemudian dirham-dirham, kemudian dinar-dinar dan berbagai batu-batu mulia berupa mutiara dan yakut itu tercurah seperti curahan hujan. Kemudian engkau ambil sesuai dengan keinginanmu, lalu kemudian engkau setelah itu mengatakan, wahai malaikat, angkatlah semua ini, seketika akan lenyap dari pandangan mata kecuali sudah engkau pegang tersebut. Jangan kita kira ini karena mereka benar-benar mempraktekkan ini dan berhasil melakukannya. Karena itu di dalam kitab tersebut mereka mengatakan, bersumpah demi Allah, apa yang saya tulis ini adalah benar-benar apa yang saya lakukan. Mana menjelaskannya? Huruf G ditulis seperti ini, bakal sesuatu, berbicara kemudian pada ruhannya tercurah kemudian berbagai benda-benda tersebut. Nah ini bagaimana menjelaskan? Ini dibilang, ini betul-betul dibilang klinik kalau orang tidak paham. Tapi kalau yang paham, nah itu Ibn Sina ketika menjelaskan fondasi perbuatan kharikul adat, dia mengatakan hampir-hampir berlawanan dengan kebiasaan. Nah, Artusi memberikan syarah. Saif mengatakan hampir-hampir berlawanan dengan kebiasaan, katanya orang umum yang bilang kharikul adat, tapi orang yang mengerti, yang tahu sebabnya tidak mengatakan kharikul adat. Hanya orang umum mengatakan kharikul adat. Ini berbagai hal prakteknya. Ini untuk ilmu pengasihan. Kenapa tiba-tiba tertawa ilmu pengasihan? Nah ini yang tadi. Nah, kenapa kita menggunakan pendekatan irfan? Yang pertama bahwa irfan menerima adanya ilmu huduri. Ilmu huduri hanya berhubungan dengan sesuatu yang maujud, yang ada, tidak dengan sesuatu yang makdum, tidak ada. Jadi kalau orang mengalami sesuatu secara huduri, dia mengalami wujud itu sendiri. Kalau ilmu Arabi mempersepsi khasiat-khasiat huruf dengan ilmu Arabi, dengan ilmu huduri menunjukkan benar-benar khasiat itu ada pada realitas eksternal. Kemudian juga dalam irfan ini mereka mengakui bahwa huruf itu mempunyai berbagai derajat tajalli atau manifestasi. Kemudian juga mereka menerima adanya alam misal al-munfasil di luar imajinasi kita. Di sanalah kemudian makna itu mengambil bentuk berupa huruf. Jadi berarti betul-betul di luar jiwa kita, punya realitas eksternal dan memberikan efek eksternal. Nah kemudian juga yang keempat adalah bahwa laporan-laporan para ahli ilmu huruf itu demikian banyak dalam kitab-kitab irfan. Jadi kita tidak kesulitan nanti dalam argumentasi kita. Apa Ibn Arabi seperti yang saya ungkapkan. Nah, sekarang kita akan melihat hasil. Hasilnya yang pertama bahwa karena tadi idrok dengan menggunakan ilmu huduri, berarti betul-betul realitas eksternal yang real, maka menunjukkan bahwa khasiat-khasiat ataupun keistimewaan huruf tersebut betul-betul ada pada realitas eksternal. Kemudian yang kedua adalah apakah huruf merupakan sumber dari efek? Ini dilawan dengan huruf bukan sumber dari efek. Ini pun kemudian kita buktikan dengan penjelasan Ibn Arabi bahwa demikian keadaannya. Kemudian juga tentang relasi antara jiwa manusia dengan huruf. Nah ini bagaimana huruf pada realitas eksternal tersebut bisa berelasi dengan jiwa kita. Nah manusia itu menyatu dengan ilmu dan amal dia. Jadi kalau orang melakukan suatu amal, yang di amal itu terkandung zohir maupun batinnya, jiwa itu akan menyatu dengan aspek lahir maupun batin dari amal tersebut. Nah kemudian bagaimana kekuatan apa yang diperoleh kalau orang menulis huruf? Jadi Ibnu Arabi mengatakan bahwa kalau terjadi sebuah goresan di alam ini, apakah oleh angin atau oleh binatang-binatang, bahkan oleh ulat sekalipun, maka Allah akan menunjukkan ruh kepada goresan tersebut. Ketika goresan itu hilang misalnya, maka ruh tersebut akan naik ke alam barzah. Jadi itu. Jadi kalau kita menulis huruf misalnya seketika terjadi peniupan ruh. Kalau itu dihapus kemudian dia masuk ke alam barzah dan dia senantiasa bertasbih, bertakbir memuji Allah Ta'ala. Nah kalau orang menulis huruf pada waktu tertentu ataupun pada
ini pada saat tertentu, maka dia akan bulan pada posisi tertentu. Pertama, dia akan mendapatkan power, kekuatan berhubungan dengan esensi bulan. Yang kedua, berhubungan dengan cahaya bulan. Yang ketiga, dengan stasiun ataupun manzilah bulan pada waktu itu. Yang keempat adalah zodiak di mana bulan berada pada waktu. Jadi 4 kekuatan yang akan dia peroleh ketika dia menulis huruf tertentu pada waktu tertentu ketika bulan pada posisi manzilah ini ketika dalam zodiak. Itu sedikit tentang ilmu huruf dan penjelasan Ibnu Arabi. Untuk secara mendetailnya harus membaca tesis ini.